sangat-sangat memegang prinsip DIY. Itu terlihat bagaimana dalam rilisan, bagaimana pemikiran yang hadir di dalamnya. Di satu perjalanan aku bermusik kan tiba-tiba aku ketemu dengan anak-anak DIY. Dan itu juga pernah bekerja sama, dibantu istilahnya sama rencana distribution dalam rilisan pertama sekarang, dan lumayan membekas untuk di skena itu udah kayak nggak bisa dipisahkan lagi DIY sama ketika distribution. Mau itu merilis musik, mau itu merilis cetak fisik, buku atau berkegiatan lainnya, itu semua prinsip DIY nggak pernah lepas. Aku memandangnya sebagai label karena dia mendistribusikan karya juga, terus kemudian mengarsip. tahu. Jadi konten distribusi itu dulunya ya awalnya tuh membantu merilis, bahkan sampai membuatkan cover, apa itu istilahnya kalau kayak gitu jadinya record label lah ya. Dia bukan sebagai media musik ataupun record label musik, tapi lebih dari itu, PTK Distribution mampu hadir sebagai media alternatif dari musik, politik, bahkan mampu menjadi gerakan literasi yang hadir khususnya di Pontianak. Pertama kali saya tahu PTK Distribution itu waktu SMA. Itu pertama kalinya saya baca majalah Rocket News Rock Letter kalau nggak salah. Kolektif, dan jadi kolektifnya. Tapi yang aku ingat waktu itu kalau nggak salah tuh termasuklah yang paling utama tuh sebenarnya rilisan gitu. Nah, ketika mungkin waktu itu memang di antara budak-budak yang lain itu yang paling untuk link ke luar segala macam tuh Aliman ini termasuk yang paling banyak lah kawannya gitu. Jadi dia bisa membantu dalam hal itu distribusian rilisan segala macam, atau misalnya ke izin juga gitu. Kalau dari musik, aku ngeliat PTK Distribution dia merilis band-band underground Pontianak, band dari indie apapun alirannya itu, dan mendistribusikannya melalui berbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram. Garis besarnya tetap DIY menurut aku, DIY. Dan yang aku lihat dalam perjalanannya ketika distribusi itu sangat memegang teguh prinsip DIY itu, dimana ketika orang udah mulai bergantung atau mulai mencari hal-hal lain yang mungkin udah mulai keluar dari prinsip-prinsip itu, mereka tetap berpegang di situ. Dan itu yang aku salut sih dari teman-teman ketika distribusi. Nah, waktu itu kan Aliman sendiri. Nah, seharusnya dengan 10 tahun sekarang yang saran aku sih atau kritikan aku sih mungkin lebih ke ini sih, udah mulai harus membangun tim sih. Karena itu bukan cuma sekedar memudahkan Aliman sendiri, juga bisa menyerap lebih besar gitu, daya yang harusnya tuh ditampung gitu. Jadi misalnya nih, jangkauannya bisa jadi lebih luas, dan dengan adanya tim ada program-program yang lebih tertarget, lebih terkhusus gitu. Karena apa? Karena seharusnya di zaman sekarang kayak gini nih sebenarnya pun kayak masalah macam ya, sebenarnya band sendiri udah bisa ngerilis sendiri, nggak perlu ini lagi kan, bahkan kaset tuh udah nggak relevan lagi kan di zaman sekarang kan. Tapi ya tetap sebenarnya konten distribusi ini bisa jadi kayak wadah. Karena apa? Karena sebenarnya banyak juga tidak teman-teman yang di daerah yang misalnya masih perlu ya, mungkin bisa sharing ilmu waktu segala macam. Menurutku perlu memikirkan bagaimana taktik untuk bisa menyebarluaskan apa yang ada di PTK Distribution, dari musik, literasi hingga pemikiran politik. Paling aku lah ya, yang paling aku perhatikan itu mungkin dari segi visualnya. Tapi intinya gini lah, intinya kok menurut aku sih sebenarnya lebih di apa ya, lebih di perjelas ke ininya ya sih,
Jadi bukan project sendirian lagi, karena kan Alima ini kan juga pekerja gitu, jadi terbatas gitu kan waktunya. Seandainya kalau misalnya dia pakai tim dan serius gitu menggarap ini, ya mungkin ada impact juga untuk ke content distributionnya, dan impact juga untuk ke teman-teman band lainnya. Jadi saling inilah, saling menguntungkan lah. Dan yang kalau misalnya pakai tim itu kan istilah gitu lah, rilisannya bisa lebih matang. Misalnya pendistribusiannya, rilisan kan misalnya dari cover atau segala macam, jadi lebih serius gitu digarapnya. Nah, karena apa? Karena yang sekarang yang dibutuhkan kayaknya itu lah. Jadi menurut aku mungkin kritik yang paling kena ketika distribution itu mungkin dia bisa lebih membaca situasi supaya apa yang ingin dilahirkan dia bisa sampai juga ke orang luas. Jadi nggak hanya orang yang memang berkutat di dunia DIY, di dunia skena ataupun di dunia punk gitu. Nah, jadi itu bisa lebih mencapai batasan baru, pintu-pintu baru bisa terbuka dengan visual yang lebih bisa mengangkat orang-orang yang sebelumnya mungkin dengan tema politik yang terlalu berat, mungkin dia desainnya pun mungkin kayak terlalu yang kolase yang ini benar rumit benar nih, sudah keberatan duluan aku melihat cover ini. Mungkin dengan grafis yang lebih enak, mungkin tema-tema yang berat kan bisa lebih ringan dan bisa mencapai masa-masa baru. Udah cukup lah 10 tahun ini yang begitu dan konsisten gitu kan, berjalan seperti itu terus, ya itu udah bagus sebenarnya menurut aku. Kan nggak cuman dia ya sebenarnya, cuman Pontianak distribusi ya, kayak di Pontianak ini yang ngerjakan kayak gitu memang harus tetap ada, tapi seharusnya menurut aku sih lebih itulah, biar ada value lain lagi gitu. Kritik sih sebenarnya nggak ada ya. Aku sudah senang dengan apa yang sejauh ini dilakukan oleh teman-teman ketika distribution, dan aku secara pribadi sangat mensupport. Bahkan kita kan ada beberapa proyek yang kita kerjakan sama-sama. Cuman apa ya, mudah-mudahan di kemudian hari apa yang dilakukan oleh PTK Distribution itu lebih berimpact secara lebih luas lagi ke teman-teman, karena menurut aku generasi muda itu perlu sebenarnya untuk salah satunya tahu juga tentang bagaimana survive dengan potensi-potensi yang kita miliki di sekitar kita. Kan kalau yang aku lihat selama ini kan ketika distribution itu semangat DIY-nya kan juga salah satunya adalah memanfaatkan apa yang ada di sekitar, kolase dari barang-barang yang recycle misalnya gitu, untuk produksi, bikin produk. Medianya juga seperti itu kan, dijalankan dengan prinsip-prinsip yang seperti itu. Dan aku rasa anak muda itu sebelum benar-benar turun ke sesuatu yang profit oriented, dia mesti paling tidak sadar dulu keberadaan hal seperti ini. Jadi menurut aku semoga di kemudian hari apa yang dilakukan ketika distribution ini tetap berjalan, malah berkembang, impactnya semakin besar lah buat terutama buat generasi muda di kota Pontianak dulu lah ya. Jadi kita sekarang di salah satu ruang kantor. Kenapa kita ada di sini? Karena dalam perjalanan PTK Distribution, kantor dan beberapa perangkat di dalamnya itu juga merupakan alat produksi. Contohnya printer. Printer ini kepake buat print cover, print zine, terus koneksi internet dan juga laptop dipakai buat upload video, untuk ngedit layout cover, untuk posting blog dan berbagai macam.
terus juga termasuk burning CD untuk rilisan biasanya. Jadi tapi ini dengan catatan memanfaatkan barang-barang ini bukan mengganggu, bukan membuat kerugian pada pihak lain ya. Maksudnya ya ini dilakukan di luar jam produktif, misalnya sesudah jam pulang atau di jam istirahat gitu. Jadi biasanya paling bagus sih sebenarnya di jam sesudah jam pulang ya. Nah itu tuh bahkan bisa multitasking ya, misalnya di printer sedang ngeprint sesuatu, di laptop yang utama ini sedang upload video, lalu kadang aku juga di sebelah sini sambil ngeburn CD gitu sih. Bahkan kadang misalnya yang di print itu adalah cover CD, cutting pola utamanya juga karena ada cutting mat di sini, biasanya di lantai ini nih gitu. Bisa dibilang kegiatan kayak gini ini udah dari awal PTK Distribution ya, tapi pertama kali aku punya mungkin ide atau tertrigger untuk melakukan hal kayak gini itu karena aku pernah lihat beberapa postingan di Zin atau juga di website Cranting atau di beberapa lirik band punk, salah satunya Jerones 343 tuh, ambil kembali hidupmu, itu salah satu potongan lirik dia. Kalau di Cranting tuh ada namanya Still Something From Work Today. Secara harafiah kita tidak ngambil, tidak melakukan secara harafiah yang mencuri gitu. Bagi aku sih ini sebenarnya memanfaatkan ya, gitu. Apa yang ada, apa yang paling dekat, apa yang paling sederhana bisa dilakukan, ya dilakukan gitu. Dengan catatan ya tidak membuat kerugian di bagian atau pihak lainnya. Jadi salah satu cabangnya, bukan cabang ya, salah satu lini pergerakan PTK Distribution tuh di bidang literasi tuh ini Pojok Pustaka. Kalau Instagramnya sih Pojok Pustaka PTK. Ngapa kasih PTK sih supaya kelihatan kalau itu tuh masih dalam lingkup yang sama ya dengan PTK Distribution. Soalnya salah satu yang lainnya PTK Archive juga pakai PTK di depannya untuk cocokologi ya. Kalau Pojok Pustaka PTK tuh lebih ke space untuk literasi. Jadi kalau yang sekarang kita lihat nih, ini space untuk tempat bacaan atau orang kenalnya perpustakaan lah. Di sini kan nih perpustakaan, buku dan zin. Pojok Pustaka tuh mulainya tahun 2018. Sebenarnya sih kalau ngingat keinginannya sendiri ya untuk bikin perpustakaan zin tuh itu udah dari mungkin 2013 atau 2014 mungkin. Karena koleksi zin yang dipunya tuh udah makin banyak, nyimpannya cuma di kamar sendiri gitu. Dan itu kan kamar tuh kan properti pribadi kan, di rumah pribadi lagi. Jadi ya susah lah. Kadang ada budak yang pengen, ayo aku mau nengok zin-zin kau nih, mau baca-baca atau mau minjam fotokopi. Dia mesti datang ke rumah, kan repot kan. Lalu tahun 2018 tuh yang ngelola tempat ini nih, Park Life nih, masih tawaran kalau ini ada satu ruang kosong di Park Life, mau aku isi dengan buku-buku nih, kata dia. Aku langsung connect tuh sama mimpi aku waktu mau bikin perpustakaan zin tuh. Wah, ini kayaknya jodohnya sekarang nih, setelah bertahun-tahun akhirnya ketemu. Ya udahlah, aku langsung oke kan ya. Cuman ada sedikit modifikasi, ndak mau hanya bawa nama perpustakaan zin karena mungkin kalau di Pontianak masih terlalu eksklusif lah bawa nama perpustakaan zin. Karena aku sadari sempat beberapa kali aku ngelapak zin di beberapa acara tuh, di luar dari acara musik atau di acara musik juga, terus ketemu sama beberapa pegiat literasi di Pontianak. Bahkan pegiat literasi pun belum ada yang ndak ngeh dengan apa tuh zin. Nah jadi ya inilah perlu saling memperkenalkan lah gitu. Jadi aku tetap ada buku lah
Soalnya yang pengunjung sini kan ini kan umum kan, semua yang datang ke area Park Life nih atau semua orang yang nengok Instagramnya Pojok Pustaka datang ke sini. Orang tahu perpustakaan buku soalnya gitu. Nah, jadi kita masuk ya lah. Jadi ini dalam 2 tahun ini udah pindah 2 kali ya. Ini ruangan yang ketiga. Pertama sekali buka tuh di depan sana, sekarang jadi tempat ngopi, lalu pindah ke ruang sebelahnya. Tahun 2020 pindah ke sini. Kita sih tidak masalah sih space-nya, bentuknya mau cemana, mau sebesar apa, yang penting bisa mengakomodir ya apa yang kita mau lakukan, yaitu ngasih ini bacaan-bacaan baik buku dan zin. Pertama mungkin zin loh ya, karena kalau zin ini tidak bisa lepas dari apa yang dilakukan di dalam PTK Distribution. Di dalam PTK Distribution itu kan yang dilakukan kan lebih ke musik tuh. Cuman mengenali zin juga pintu masuk itu dari musik. Karena waktu di awal-awal PTK Distribution berjalan tuh ada banyak pelaku-pelaku musik, baik itu band, baik itu record label, yang juga bikin zin orang-orangnya. Karena saat itu dianggap itu tahun 2011-an ya. Saat itu mungkin dianggap ya internet belum terlalu kayak sekarang kan, ada di genggaman tangan, di HP. Waktu itu orang mesti pergi ke warnet, mesti buka sosmed atau blog atau website. Nah, sementara zin tuh bentuknya masih sangat spesial lah zaman itu. Ada wujud fisiknya. Zin-zinnya ini ngumpulkannya tidak dalam sekali waktu, mungkin 5 tahunan lebih. Rata-rata hasil barter. Ada juga yang memang beli sama tukang bikin zinnya atau dari distrozin. Distrozin tuh orang yang memang melakukan usaha distribusi zin, atau ngeprint sendiri, karena ada banyak juga yang ngasihkan file PDF-nya. Ya udah ngeprint sendiri gitu. Ngeprintnya pakai properti kantor. Zin-zinnya kebanyakan sih kalau sampai sekarang kayaknya yang udah kita data tuh banyak kan musik ya. Di bawah musik mungkin zin politik banyak. Zin politik dalam artian bukan politik parlementer kayak partai-partai pemilu gitu, tapi banyakan tuh politik anti otoritarian. Ada yang ngebahas anarkisme, ada yang ngebahas tentang ide-ide anti otoritarian gitu. Nah, jadi karena kita terinspirasi oleh karena zin tersebut, kita pun bikin zin di PTK Distribution. Namanya itu Suara PTK. Mungkin ada di sini nih. Kenapa kita bikin zin? Sebenarnya sih karena nengok label lain melakukannya. Label lain waktu itu ada yang bikin blog, tetap gak ada yang bikin zin. Nih contoh ini Suara PTK yang ke pertama nih, kalau nggak salah, Suara PTK yang pertama. Awalnya bikin zin Suara PTK tuh mau menginformasikan ya apa-apa yang lagi dibikin, apa-apa lagi dikerjakan sama label PTK Distribution, band-bandnya lagi ngapa-ngapa, info-info atau fenomena apa yang lagi ada di scene musik Pontianak gitu. Terus mengenai Pojok Pustaka, kita balik lagi. Tadi kan udah aku bilang kalau kita nggak mau terlalu eksklusif jadi perpustakaan zin doang, jadi harus ada buku supaya lebih cair ya. Orang nyari buku, datang ke sini ketemu buku, tapi dia nengok zin juga, terpaparlah dia dengan hal baru, yaitu namanya zin. Orang datang ke sini memang suka zin, tapi dia juga nengok buku, terpaparlah dia sama hal baru, buku-buku yang baru gitu. Itulah ngapa kita nggak percaya kalau ada buku atau bacaan yang dilarang. Seharusnya segala tema, segala topik bahasannya bebas. Di sini zin maupun bukunya, mulai dari agama, ini agama, politik, ada juga sastra banyak, buku Terelie. Begitu juga di zinnya. Zinnya yang musik ada, yang politik ada, yang sastra ada, macam-macam sih. Karena media literasi itu bisa dieksplor lah, topiknya berbagai macam.
mau dalam bentuk komik, mau dalam bentuk tulisan tuh bisa-bisa ya. Jadi sampai video ini dibuat, Pojok Pustaka tuh berarti udah 2018, 19, 20, 21, udah 3 tahun. Awalnya waktu 2018-2019 tuh kita nggak pengen namanya perpustakaan tuh cuman kayak sebuah ruang mati ya. Jadi dia orang datang, entah itu baca buku di tempat atau dia minjam buku bawa balik, udah gitu. Kita pengen tuh ruangnya hidup, dalam artian ada aktivitas-aktivitas lain yang dilakukan di situ supaya muncul ide-ide baru, ada interaksinya gitu. Jadi waktu itu kita bikin kegiatan nonton film, namanya Sinema Pojokan. Waktu itu di depan tuh. Jadi kita nonton film, kita bahas diskusi habis itu. Terus ada bikin podcast juga, Budak Podcast namanya. Ya tujuannya supaya lebih aktif ya ruangnya, enggak jadi ruang yang mati. Cuman di mulai 2020 sih ya, pas pindah ke ruang ini, salah satunya sih sebenarnya bukan karena ruangnya jadi sesempit ini, tapi karena kita mau lebih spesifik dan fokus dalam apa yang kita lakukan ya. Nonton filmnya ditiadakan dulu lah untuk sementara, bukan berarti kita udah stop melakukan itu. Kayak podcastnya juga agak jarang sekarang nih, gitu sih. Oh ya, buku-buku dan zin yang di sini bebas dipinjam, tidak ada biaya, tidak ada perlu bikin kartu anggota. Bahkan perpustakaan ini sebenarnya tidak ada yang jaga, dalam artian tidak ada yang rutin standby di sini setiap hari gitu. Ya, sistem kayak koperasi kejujuran. Jadi ini ada buku peminjaman. Orang misalnya datang ke sini, ya dia tinggal DM ya, DM ke Instagram atau ke WhatsApp. Nah, lalu dia sebutkan ya ke chat tuh, aku mau minjam buku yang ini, ada ditulis di sini. Tinggal tulis tanggal kapan dia ngambil bukunya, bacaannya atau zinnya, nama dia, nomor HP WA, judulnya gitu. Udah balik kah tuh baru dipinjam gitu. Sangat cair sih ya, karena di awal bikin Pojok Pustaka kita sadar bahwa berarti kita mau menghapuskan batasan ini milik pribadi, ini bukan milik pribadi gitu. Udah itu benda itu di sini ya udah, berarti ini akhirnya dia jadi milik publik gitu. Risiko hilangnya pasti ada ya, karena kita ndak ada orang yang jaga rutin, kita juga ndak ada pengecekan tiap bulan, ngecek ulang bukunya yang masih ada atau yang belum, yang mana gitu. Itu salah satu kritik pribadi juga. Itu seharusnya nggak boleh sih, harusnya kita memanajemen dengan lebih rapi lagi. Nah, jadi setelah akhirnya punya space yang dalam wujud material nih, bentuk fisik, benar-benar ada ruangannya nih, yang memang dikasih nama Pojok Pustaka PTK. Tapi karena PTK Distribution pun selain ngerilis, ngedistribusikan juga kan, entah itu ngedistribusikan rilisan dia sendiri atau ngedistribusikan rilisan-rilisan budak-budak lain yang dititipkan. Ya akhirnya sebagian dari space Pojok Pustaka tuh aku jadikan pojok distro. Pojok distro untuk ngedisplay, sekalian ngejual juga rilisan-rilisan, baik itu rilisannya PTK Distribution sendiri ataupun titipan-titipan budak-budak. Kayak yang sekarang nih, ya itu ya, kita tuh suka cocok-cocokan nama ya. Ini space-nya namanya Pojok Pustaka, di dalamnya ada distro namanya Pojok Distro. Kalau di sini yang di display ini ada rilisannya PTK Distribution sendiri, ada juga rilisan dari band-band lain yang nitip gitu. Kayak ini PTK Distribution. Ini kalau yang dititip tuh, ini contohnya ini Sentimental Moods, dititip dari Doggy House Records, tapi dia nih band ska dari Jakarta. Ini ada rilisannya Senyawa juga. Intinya sih karena semuanya masih dalam ya circle pekerjaan yang sama lah, di dalam kultur DIY HC Punk ya, do it yourself hardcore punk. Ya kita lakukan ya tanpa batasan genre musik, bebas. Tanpa batasan itu harus rilisan baru atau bekas gitu. Kayak contohnya nih, kaset-kaset nih, ada kaset-kaset bekas. Ini titipan budak-budak gak nih?
Mereka mungkin mau ngurangin tumpukan-tumpukan kaset di rumahnya. Dijualnya nih kaset, dititipnya kaset-kaset sini nih. Ada kaset Dewa 19, ada Jamrud. Gitu juga CD. CD sih kebanyakan titipan dari album-album baru ya. Ini titipan dari Umar Hayen dari Jogja. Sistemnya sih jujur masih kurang rapi. Jadi seharusnya kan namanya distro itu kan terjual nggak terjual mesti dilaporkan kan, entah itu tiap bulan atau tiap 2 bulan gitu, karena supaya untuk saling keterbukaan ya gitu. Ada gak ini jadi ladang penghasilan duit yang kayak gimana benar, tapi harus ada keterbukaan harusnya. Nah di situ kita masih lemah jujur ya, ke pencatatan dan komunikasi dengan yang nitipkan rilisan tuh masih kurang gitu. Bahkan rilisan kita sendiri pun kita nggak terlalu nyatat juga. Ada yang udah beli berapa di minggu ini, ada yang udah beli berapa dalam 1 bulan, kita laporkan ke band-bandnya gitu. Soalnya kebanyakan kayak tadi udah dibilang kan, PTK Distribution kan mulai merampingkan kerjaannya nih. Ngerilis tuh dalam 2 tahun belakangan tuh udah ndak ini. Nih rilisan terakhir nih 2019 ini nih, John S. Jeritan Summer dari Gua Antah Berantah. Habis itu udah ndak lagi. Terus nah karena space ini open space, benar-benar open space literal. Jadi dia tidak selalu ada yang jaga di sini, tidak selalu ada yang nungguin di sini. Ada tuh salah satu budak yang selalu rutin hampir tiap bulan deh kayaknya. Dia beli CD di pojok distro nih. Dia tinggal kayak gini nih misalnya. Terus di chatnya, "Bang, aku beli ini. Harga berapa?" 10.000. Oh, dimasukkan ya duitnya ke sini nih. Kenapa namanya kotak donasi ya? Karena memang bukan ini ya. Bukan bersifat komersial lah gitu. Memang ada duit yang masuk tapi enggak seberapa. Duit yang masuk pun ya untuk operasional space ini juga, untuk beli sapu, untuk beli ini, sekop, untuk beli pelan, kayak gitu-gitu ya. Jadi intinya space ini sih bakal tetap kita pertahankan. Kita walaupun berjalannya gitu-gitu terus space ini nih, pojok pustaka nih, tapi kita sih akan tetap pertahankan, tetap kita biarkan dia ada terus hidup, karena ya suatu saat nanti pasti ketika kita kerjaan-kerjaan kita yang udah kita fokuskan tadi udah beres, pasti nanti kita kembali ke sini juga, kita explore lagi apa yang mau kita lakukan di sini. Banyak sekali kayak ini perlu kita katalogkan ulang nih, buku dan zinnya. Terus seharusnya sebuah space baca tuh lebih baik ngasih juga referensi, review buku, review bacaan, karena dia tujuannya bukan cuma menjual bacaan, dia harusnya juga memberikan informasi bacaan-bacaan apa yang oke gitu. Oh iya, pojok distro ndak cuman menjual ini ya, ndak cuman ngejual rilisan musik, tapi juga ngejual zin. Ini salah satu contohnya nih, zin yang dititipkan sama kawan-kawan kolektif makanan nih. Kolektifnya namanya Lazy Susan. Dia bikin zin tentang ya kultur makanan lah, kultur pangan di Indonesia dan di dunia, lalu dibikin jadi zin, dijual ke sini, sistemnya sama konsinyasi juga. Terus kenapa kita tetap mau mempertahankan space ini? Karena di space yang berwujud kan, kita juga mau dinding-dindingnya tuh bisa jadi tempat untuk showcase karya kawan-kawan lah. Kayak contohnya nih ada kolase, ada artwork, ini ada lukisan dari Reza, ada foto-foto gigs. Jadi ya gitulah, kita bakal tetap pertahankan terus dan terbuka sebenarnya untuk kolaborasi. Mungkin yang nonton tahu kan gimana kendalanya, keterbatasannya. Ya silakan kritik dan ayo dikasih solusi, kita kolaborasi. Kalau dari teman-teman yang udah ngasih respon, kritik, saran ataupun apa yang pernah dia ketahui lah mengenai PTK Distribution, aku sih sebenarnya nggak ada yang perlu kusanggah sih. Bahkan termasuk kritik-kritik yang mereka berikan tuh sebenarnya itu oke semua, aku terima,
aku juga enggak merasa itu sebagai sebuah tuduhan ataupun julid gitu, karena pas aku dengar kritik-kritiknya emang betul gitu. Kayak contohnya, intinya kan teman-teman tuh pengen supaya apa yang dilakukan PTK Distribution tuh dalam semua aspek-aspeknya, lini-lininya tuh lebih meluas gitu. Jadi menghindari kesan eksklusif, juga mesti level up. Level up tuh dalam artian bukan berarti menjadi sesuatu yang besar gitu, sesuatu yang lebih komersil diketahui banyak orang, tapi memang tetap menjaga DIY-nya tapi level up gitu. Kayak salah satunya si yang kemarin ngasih kritik, seharusnya ada keragaman taktik gitu, karena memang aku akui apa yang dilakukan PTK Distribution nih justru terlalu lebar gitu. Kayak yang kemarin dia bilang tuh udah banyak masuk ke ranah-ranah pergerakan akar rumput gitu ya. Memang sebagai sebuah media, PTK Distribution juga turut, entah itu cuma sekedar merepost ataupun turut menyuarakan isu-isu terkini lah, mau itu perampasan lahan, situasi sosial, ekonomi, politik, lingkungan terkini gitu. Nah, mungkin maksud dia keragaman taktik supaya bisa tidak hanya sekedar di musik, tapi isu-isu sosial politik tersebut, pergerakan itu juga bisa nyampai ke musik. Di lain sisi, yang dari pergerakan musiknya juga bisa nyampai kepada orang-orang atau target yang di sosial politik itu. Ya, keragaman taktik, aku sih setuju gitu. Cuman memang sepanjang udah 10 tahun berjalan nih, masih menggunakan berbagai macam pola yang lama sih. Aku setuju, aku terima kritiknya. Salah satu contoh lah mengenai digital gitu. Belum pernah terpikir mengenai gimana cara jualan musik digital yang paling tepat dan oke gitu. Aku cuman sempat benar-benar baru-baru ini berpikir mau merilis sebuah album digital di Bandcamp, tapi karena kayaknya penjualan melalui Bandcamp itu kan PayPal ya, itu bagus, banyak label ataupun band yang dapat pemasukan banyak dari Bandcamp, dari PayPal-nya. Cuman aku mulai berpikir, apa mungkin kalau album digital walaupun dirilis di Bandcamp, tapi kita bisa jual kepemilikan album digital itu melalui pembayarannya misalnya melalui GoPay atau OVO gitu atau ShopeePay gitu. Itu mulai berpikir, ada sih rencana satu album dalam waktu dekat ini yang mau dirilis dengan cara kayak gitu, tanpa meninggalkan format fisiknya juga tentu. Itu ya, mengenai keragaman taktik, salah satunya yang diakui masih sangat kurang di PTK Distribution, yaitu merespon kemajuan teknologi dalam hal ini dunia digital, baik itu dalam produksi musik, distribusinya, dan segala macamnya lah. Itu memang untuk sosial media sih udah mencakup semuanya. Udah ada di Facebook, udah ada di Instagram, ada di Twitter, punya blog yang dikasih domain.com, punya akun YouTube juga, punya akun Bandcamp juga. Cuman ya memang belum terlalu rapi dan belum terlalu dieksplor di semuanya. Lalu ada juga teman yang bilang mengenai pola kerja itu mesti diperbaiki. Aku rasa sih yang dia maksud tuh mengenai gimana kerja-kerja yang ada di dalam PTK Distribution tuh, ada kucing, dibagi agar lebih pola kerjanya kolektif gitu. Berarti dia ngasih kritik, ya seharusnya ada orang-orang yang lebih banyak yang memegang kerja-kerja yang lebih spesifik di PTK Distribution. Misalnya ada yang handle mengenai pembukuan khusus, ada yang menghandle mengenai admin sosmed khusus gitu. Oke, itu betul, aku terima. Juga teman yang berikutnya, yang ketiga, ngasih kritik mengenai desain. Ya, itu juga betul loh. Soalnya di zaman sosmed nih kan, kita tuh informasi tuh hitungannya detik ya. Jadi kita mesti memikirkan gimana informasi yang hitungannya detik tuh nyampai ke orang cepat gitu. Walaupun mungkin akan
tergantikan oleh informasi lainnya, tapi kita pun harus gantikan lagi dengan informasi berikutnya gitu ya. Itu salah satunya mengenai melalui desain sih, gimana dalam waktu yang singkat bisa menarik perhatian langsung gitu. Cuman dari semua kritiknya aku sadar, pertama memang lini kerja PTK Distribution terlalu luas sih sebenarnya ya. Memang selama 10 tahun ini disadari kalau apapun dibabat gitu. Dari yang awalnya niatnya mau jadi distro doang, distribusi rilisan, lalu jadi produksi rilisan, lalu jadi media juga, media musik juga, baik itu cetak maupun digital, lalu jadi bikin gigs lah gitu, dan mulai merambah ke literasi, misalnya kayak pojok pustaka ini mulai merambah ke pengarsipan juga gitu. Memang semuanya masih dalam satu circle sih sebenarnya, ada benang merahnya. Semuanya kalau dijalankan secara bersamaan dan tepat, itu bisa jadi satu arus yang bagus sekali. Cuman kenapa aku bilang terlalu lebar? Karena yang menghandle-nya belum ada tim yang solid gitu. Dari PTK Distribution sih mengakui kalau kami ini kolektif gitu. Selalu kalau di sosmed atau di tulisan manapun tuh pakai kata-kata kami gitu. Cuman memang tidak pernah ada tim yang solid dan berkomitmen untuk jangka waktu yang jelas gitu. Selalu dalam setiap pengerjaan apapun, baik itu mengorganisir gigs, baik itu bikin zin, baik itu bikin rilisan, dia lebih sifatnya kayak kolektif cair. Ada yang terlibat, selesai satu proyek langsung bisa bubar jalan lagi gitu, berganti dengan orang lainnya gitu. Itu sih kenapa masih belum bisa untuk memperbaiki apa yang dikritik tadi mengenai pola kerja dan juga desain. Salah satunya yang aku tangkap ya itu sih, memang mesti punya tim yang solid dan mampu berkomitmen untuk ya jangka waktu tertentu lah, supaya bisa saling bagi tugas kerja. Juga aku merespon refleksi mengenai terlalu lebarnya tadi apa yang dikerjakan tuh, terlalu banyak macam apa yang dikerjakan. Memang dalam beberapa tahun ini akhirnya berusaha untuk lebih fokus. Kayak ngerilis rilisan itu ngerilis rilisan fisik ya, itu udah nggak terlalu dikejar-kejar lagi lah, karena zaman sekarang kayaknya setiap band artis itu udah bisa lah seharusnya merilis, mendistribusikan, mempromosikannya. Toh PTK Distribution juga tidak pernah mendaku-daku sebagai, kalau misalnya bekerja sama dengan band tuh kayak sebagai pihak yang menyelamatkan atau menolong bandnya itu. Enggak, ini justru mengajak bekerja sama sih sebenarnya. Cuman dalam setidaknya 2 tahun terakhir ini untuk rilisan fisik tuh sudah tidak terlalu kejar-kejar lah. Lebih banyak fokusnya ke media dan pengarsipan kalau di dalam setidaknya 2 atau 3 tahun terakhir ini. Media tuh paling enggak selalu berusaha memposting info-info tentang musik tuh di sosmednya dan di blognya. Jadi di blog itu tulisan yang panjang, mungkin bersifat review, ringkasannya dimasukin ke Instagram, Twitter, dan juga Facebook, tapi dicantumkan juga di situ linknya. Nah, terus mengenai pengarsipan itu berkaitan juga dengan proyek literasi. Nah, dalam 3 tahun terakhir ini sedang mengerjakan cukup fokus zin untuk mencatat rekam jejak perjalanan scene musik underground di Pontianak. Itu sih salah satu usaha untuk memperbaiki apa yang dikritik tuh ya, berusaha lebih fokus lah, apa yang dikerjakan lebih dirampingkan lagi dalam 3 tahun terakhir ini. Tapi thank you lah untuk yang ngasih kritik. Sangat berterima kasih. Kita nggak pernah anti kritik, justru dengan adanya kritik tuh kita jadi mikir, oh iya ya gitu, oh mungkin memang benar dan mungkin harus diperbaiki, tapi dengan sebuah adaptasi, mungkin dengan penyesuaian tertentu gitu. PTK Distribution, kalau kita sih nggak tahu ya tanggalnya, jamnya, bulannya.
kita tetapkan sebagai bermulanya tuh yang pasti tahunnya sih tahun 2011. Karena tahun 2011 tuh ada fast food. Ada beberapa, pokoknya di tahun 2011 ada beberapa rilisan pertama PTK Distribution. Waktu itu di tahun 2011 tuh ada Sukarame, Fast Food. Sukarame itu judul albumnya Epilogue. Fast Food tuh ini masih ada CD-nya. Apa judulnya nih? Siap Saji Konsumsi Sampai Mati. Lalu Korup. Judul albumnya Step of Annihilation. Dan Monterado self-title. Jadi Fast Food, Korup, Monterado, Sukarame, 4 band ini yang pertama dirilis di tahun 2011 tuh. Nah, jadi kita tetapkan tahunnya PTK Distribution tuh bermula di tahun 2011. Kalau tarik ke belakang, kan sebenarnya PTK Distribution tuh bermula bukan label untuk produksi rilisan fisik. Justru dia awalnya tuh niat tujuannya untuk sebagai label distribusi. Jadi bukan produksi, awalnya distribusi. Distro lah istilahnya. Distro itu kan distribution outlet kan. Nggak distro tuh mesti yang jual kaos-kaos clothing. Nah, jadi dia distro rilisan fisik, entah itu kaset atau CD. Kenapa bikin itu? Karena pertama ya kita waktu itu tuh memang menggemari rilisan fisik. Kita suka beli rilisan fisik, mengkoleksi, nyimpannya, ngedengar rilisan fisik, baik itu kaset ataupun CD. Nah, masalahnya waktu itu kita lihat toko kaset CD ada, tapi yang skalanya besar, yang cabang yang ada jaringan nasionalnya itu kayak di Stara. Nah, kalau untuk rilisan dari band-band yang so-called underground itu ada di distro clothing tadi yang aku sebutkan, cuman memang tidak ada yang spesifik kegiatannya tuh hanya untuk mendistribusikan rilisan fisik. Nah, distro itu pun kita lihat tuh displaynya tuh cuma kayak sempilan ya gitu. Jadi ini tokonya, bangunan distronya, ruangannya, di situ ada baju-baju. Nah, paling mentok ada etalase kaca di depannya, di situlah diletakkan di lapisan paling bawah tuh biasanya rilisan fisik tuh yang dijual lu. Bukan jadi menu utama lah gitu. Nah, jadi kita pikir kenapa enggak ya gitu kan? Karena kita pun suka, kita kadang beli rilisan dari luar, dan di tahun itu juga kita mulai barter zin tuh di tahun 2009 2010 tuh. Setiap kali barter zin, selain dapat kiriman zin, ditambahkan nggak tuh ada rilisan mereka tuh. Ibaratnya mereka mau titip distribusi lah. Ada yang memang mereka kasihkan rilisannya udah ada CD dan covernya. Ada yang mereka kasihkan covernya banyak nih, ada 10 ke 20 lembar. Dikasihkan satu CD isi master audionya. Jadi tuh unik tuh waktu itu tuh. Konsepnya tuh barter distribusi. Kita kirim ke mereka cover dan file audionya, mereka kirim kita cover dan file audio gak. Kita produksi sendiri di sini, kita distribusikan. Nah, cuman berjalannya waktu itu kita ingat pertama-tama tuh kita wholesale, kita beli putus kompilasi band-band di beat punk, rilisannya Pirate Punk Bandung, terus kompilasi Indonesian Hardcore Punk Attack, rilisannya si Titan tuh Budak Bogor. Sebenarnya sih terjual rilisannya. Cuman kita lihat effort yang kita keluarkan untuk mendistribusikan rilisan luar ke Pontianak tuh, kenapa sih enggak kita alihkannya effortnya tuh untuk memproduksi rilisan band-band Pontianak, yang mana jelas itu band-band kita sendiri kan. Ya udahlah, akhirnya toh effortnya sama, pengorbanannya sama, habis duitnya pun kurang lebih gak, lebih baik ke produksi. Waktu itu pertama kali itu albumnya Sukarame, Epilogue. Kenapa Sukarame Epilogue yang paling pertama? Pertama karena
mereka lah band Pontianak pertama yang emang kita tahu kenal, memang niat benar mau ngerekam lagunya terus mau dijadikan CD. Aku sama Bima itu sering ketemu kalau ngumpul lah sebenarnya, ngobrol kalau band terus bikin lagu sampai akhirnya kita rekam lagu. Terus kan kita kan nggak tahu kan ini lagu sekitar berapa gitu, 2010 ya. Nah itu tuh ya aku kan nih, nah datanglah Liman itu lagu rilis dia. Dan band itu pun circle terdekat kita gak. Ya udah, langsung ya ngomongkan, kau lagi rekaman ya mau bikin jadi album ya? Udahlah, aku yang bikinkan CD-nya. Sesimpel itu ya deal-dealannya. Mereka rekaman, mereka kasih file audionya, aku sampaikan, aku nanti bikinnya gini ya. Waktu itu bentukannya tuh kardus di sablon artwork covernya Sukarami Epilogue itu, depan dan belakangnya tuh tracklistnya, lalu CD-nya kita masukkan ke dalam tuh. Beda dari yang lain. Yang ketika yang lain tuh pakai kertas apa, kertas foto atau apa gitu ya, yang berkilau bagus, atau paling minimalnya tuh orang tuh pakai kertas sampai S lah, di print, di copy gitu kan. Nah kalau itu Sukarami itu pakai kardus. Harganya Rp7.000 atau Rp8.000 gitu ya. Itu ada yang kita edarkan hand to hand distribution, maksudnya kita bawa sendiri. Ada juga yang titip-titip di distro gitu. Nah itulah dia tahun 2011 akhirnya kita putuskan sebagai tahun dimulainya PTK Distribution sebagai label produksi rilisan fisik. Latar belakangnya karena kita suka rilisan, kita harus lakukan juga produksi rilisan dan juga distribusi rilisan fisik. Rilisan fisiknya PTK Distribution dan PTK Distributionnya sendiri ya, sebenarnya sih nggak terlalu banyak kayak apa ya, menetapkan prinsip-prinsip atau strategi-strategi atau etika secara kaku ya. Natural lah sih, karena waktu itu kita pun udah terpapar sama prinsip atau kultur DIY, do it yourself. Ya udah, sebenarnya secara natural itu yang jadi apa ya, referensi dan juga akhirnya jadi prinsip kita dalam menjalankan PTK Distribution dan dalam memproduksi serta mendistribusi rilisan fisik. Kalau di Twitter kita masih tuh kita tulis small run production label. Small run tuh maksudnya berarti skalanya kecil-kecil ya. Rilisan yang diproduksi itu dalam sekali produksi itu dalam jumlah 20, 15, 10, paling banyak tuh 50. Itu pun nyesal lu bikin 50 CD itu. Nah, itu small run. Terus home production. Home production tuh ya maksudnya kita PTK Distribution tuh idenya dimulai dalam hayalan di dalam kamar. Dan ketika dia berjalan pun muncul ide-ide berikutnya, membuat rilisan-rilisan fisik ini di dalam kamar, di dalam rumah juga. Terus utilize office facility. Kita memanfaatkan sebisa-bisanya fasilitas kantor, karena itu fasilitas yang bisa kita manfaatkan paling dekat, ya juga fasilitas yang ada di rumah tentunya, karena tadi home production kan. Nah, kenapa home production loh? Karena kita ngerasa kita tuh mau punya kontrol penuh, kita pegang penuh kendali dalam segala hal yang kita lakukan di PTK Distribution. Mulai dari mengkonsepkan rilisannya, bentukannya mau cemana ya, terus diproduksinya mau kayak gimana ya, motongnya nanti gimana ya, ngeprintnya gimana ya, semuanya tuh di tempat yang dekat sama kita. Termasuk ngeburnnya tuh kita sendiri pakai CPU waktu itu, CPU di kamar. Terus kenapa memanfaatkan fasilitas kantor ya, karena kenapa tidak,
Soalnya ya kalau orang yang secara apa ya, moralis, oh ini mencuri nih, korupsi gitu, ya oke, bisa-bisa aja sih gitu. Tapi seberapa sih emang yang kita manfaatkan dari fasilitas kantor? Yang kita manfaatkan tuh ya printer, terus kertas, biasanya ngeprint flyer tuh, terus CD writernya, sama koneksi internet. Aku rasa tuh semua orang juga memanfaatkan ya. Orang kalau ketika ada di kantor, pakai wifi kantor, buka Instagram, itu juga ada memanfaatkan fasilitas kantor sebenarnya. Ya kita juga lakukan hal tersebut di dalam menjalankan PTK Distribution. Gitu sih. Lalu dalam rilisan fisiknya tuh, waktu itu tuh kita punya, karena ini small run ya, skala kecil ya, barang-barang 15 pieces, 20 pieces ya CD-nya. Kita mengusahakan dia tuh ada unsur ini handcraftnya, ada unsur kerajinan tangannya. Maksudnya gini, karena ini ngelakukan sendiri kan, misalnya gini ya lah, nih rilisan korup nih, ini kita benar-benar ngegunting sendiri, nge-staples sendiri gitu. Terus waktu itu kita juga punya ide untuk menggunakan barang-barang bekas. Contohnya ini nih, rilisannya Warkops nih, band post rock instrumental dari Sanggau. Ini pakai kardus, ininya, kemasannya di dalamnya tuh ada CDR yang ukuran 3 inci, CDR kecil. Kenapa pakai barang-barang bekas? Karena sejujurnya tidak ada alasan-alasan go green sih. Alasan paling logis ya menghemat biaya. Karena ini small run, biaya produksi kita tekan seminim-minimnya gitu, supaya harga rilisannya juga seminim-minimnya gitu, dan orang pun dapat dengan mudah mengaksesnya gitu. Dan ya karena itu tadi, itu barang yang paling dekat yang bisa kita manfaatkan gitu. Kemudian kenapa pakai barang bekas? Supaya ada ini loh, sebenarnya kan rilisan fisik tuh di tahun itu pun 2011 memang belum ada Spotify ya, belum, Bandcamp mungkin udah ada, belum ada Spotify, belum banyak band yang upload lagu full albumnya di YouTube. Tapi file sharing MP3 itu udah gila tuh waktu itu tuh. Entah itu file sharing dari flash disk, entah itu melalui situs-situs download di internet, tidak masalah. Kita pun suka memanfaatkan itu kan. Cuman orang kalau nengok rilisan fisik nih, misalnya ini apa, yang kardus nih, kita tuh pengennya kayak gini. Dia nengok nih di lapak nih, wih anjing, pakai kardus. Dia nggak beli pun nggak masalah sih sebenarnya, tapi minimal pengalaman dia melihat rilisan itu tuh udah nempel di otak dia dan di dalam sejarah hidup dia. Mungkin 2 bulan kemudian dia bakal ketika dia lagi di nongkrong di warung kopi, dia bakal, oh iya dia kemarin tuh anjing rilisan pakai kardus, bodoh gitu. Tapi dia udah nempel di dalam hidup dia, nggak beli nggak masalah, yang penting jadi sejarah. Gitu sih kenapa kita waktu itu memakai barang-barang bekas sebagai bentuk rilisannya. Nggak semua sih, karena memang memakai barang bekas tuh dan juga benar-benar kerajinan tangan tuh, ngerjakan sendiri itu effortnya besar sekali. Bangun pagi-pagi udah motong-motong cover, ngelipat-lipat cover, balik nongkrong atau balik kerja malam ngelipat cover lagi, ngeburnnya lagi gitu. Effortnya lumayan sih. Pada akhirnya kita pun lewat dari tahun pertama itu ya, akhirnya mulai ngeprint nyetak covernya di percetakan juga, karena di Pontianak waktu itu udah mulai ada percetakan yang bisa tuh nyetak dikit pakai mesin cetak yang laser yang bagus. Ini kayak album Choco Pasta nih yang tai ini, judul albumnya tai ya. Itu kita cetaknya ke percetakan gitu sih. Cuman tidak berarti kita tinggalkan ya prinsip tadi itu ya, small run, utilize of, memanfaatkan fasilitas kantor, menekan biaya produksi, harga jual yang rendah, itu tetap kita pegang sih. Bukan berarti kita anggap itu tidak relevan. Cuman ya ini sesuatu yang serius, tapi bukan sesuatu yang kaku lah ya. Gimana bisa beradaptasi ya sih. Kenapa bikin rilisan fisik? Sebenarnya kalau di PTK Distribution
bikin rilisan fisik tuh tujuan utama itu pengarsipan ya. Maksudnya pengarsipan gini, misalnya kalau kita bikin band nih kan seberapa lama lah ngeband nih ya. Sama fananya dengan hidup ini kan sebenarnya ngeband nih. Kau terkenal, kau ngeband pasti ada jenuhnya nanti, atau udah bosannya, atau udah ndak dikenal orang, udah ndak ada yang mau ngajakin manggung lagi. Tapi kalau kita udah punya karya dan kita jadikan bentuk fisik, ini kan bisa disimpan bertahun-tahun gitu. Suatu saat nanti kita entah udah tua, ada yang punya anak atau punya cucu, atau mau ceritakan ke tetangganya, wah dulu nih ada loh wujudnya gitu, dari apa yang pernah kita lakukan, yaitu ngeband dan punya karya gitu. Itu sih paling intinya sebenarnya. Dan juga ya berusaha mendistribusikannya lah, walaupun skalanya masih kecil ya. Jadi misalnya kita pernah ngerilis album band hardcore punk dari Antikong, Markas Kumuh, kebetulan lagi nggak bawa pula tuh. Nah itu kita bisa kita nggak nganggap itu sebuah achievement yang kayak gimana ya, cuman senang lah pokoknya rasanya menemukan ada permata hardcore punk dari Antikong, lalu kita jadikan CD dan kita perkenalkan sama orang-orang yang suka sama hardcore punk juga di seluruh Indonesia ataupun di seluruh dunia. Makanya sampai saat ini pun walaupun kita lagi tidak terlalu gencar bikin rilisan fisik, tapi kita tidak meninggalkan tujuan itu. Kita akan tetap bikin rilisan fisik. Terus kalau distribusi ya, ngejual-jual benda ini nih ya memang sih kalau kita bilang bukan fokusnya cari keuntungan, bukan fokus utamanya jualan ya, tapi tetap gak benda ini dijual gitu. Nah, distribusinya tuh banyak cara sih. Pertama ya perlu ditegaskan kalau barter pun itu sebuah bentuk distribusi. Jadi misalnya kita bikin rilisan nih, taruhlah 15 butik. Personil band ini ada 5 orang, kita kasih lah masing-masing band tuh masing-masing personil band tuh satu-satu butik. Itu kalau di kita dengan tentu dengan kesepakatan dengan bandnya, di kita itu udah kita anggap royalti. Karena misalnya inilah CD demo Half Glass nih, kita pun jual 5.000 gak? Kalau royaltinya mau dalam duit pun 15 butik. Mereka pun nggak mau ngambil juga gitu, ya udahlah gitu. Nah, barter itu juga merupakan distribusi. Kenapa? Karena kita yang penting benda ini dalam bentuk rilisan fisik dan juga karyanya tuh tersampaikan, tersebar luaskan gitu. Mereka pun yang barterkan rilisan fisiknya ke kita tuh juga tersampaikan ke kita. Kita di sini kita lapakkan atau kita jual di acara atau kita bagi-bagikan ke budak gitu. Intinya saling bertukar distribusi. Terus ada juga yang emang kita jual, bener-bener jual ya. Misalnya ada gigs musik nih, ada acara musik, kita buka lapak kayak gini ya nih, paling pakai kain atau ada spanduk, taruh sini rilisan-rilisannya, kita tungguin. Nanti ada yang datang nengok-nengok nanya, ini bandnya apa nih, ini bandnya apa nih, kayak gitu juga ada. Terus ada juga yang kita titip di distro-distro di Pontianak ada. Ada juga misalnya kita lagi ke luar Pontianak, entah itu di Pulau Jawa, di kayak Jakarta atau Bandung sih yang pernah kita lakukan tuh. Kebetulan di sana ada kawan kita yang juga bikin kayak gini-gini nih, bikin label rekaman, label produksi kecil-kecilan, dia punya toko kaset, toko rilisan fisik kecil-kecilan. Kita tinggalkan lah di situ beberapa rilisan kita tuh. Kita kasih harganya, nanti konsinyasi buat kau segini ya. Nah kayak gitu. Mungkin ada banyak yang pernah dengar atau bilang kalau rilisan PTK Distribution tuh lebih banyak, sebenarnya bukan lebih banyak laku di luar Pontianak ya, tapi kita juga ngerasa lebih banyak dinotis sama budak-budak di luar Pontianak. Nggak tahu juga sih kenapa ya. Mungkin kitanya yang kurang publikasi di Pontianaknya, kitanya yang terlalu banyak bermain sosmed dengan budak-budak luar gitu. Tapi itu bukan sebuah hal yang kayak gimana sih. Kalau buat kita ya terserah sih, mau ada yang lebih banyak tahu di sini atau lebih banyak tahu di luar Pontianak, itu enggak masalah. Yang penting lakukan ya sih. Jadi distribusinya ya kayak gitu ya. Pokoknya barter, jual, mau itu di lapak gigs musik atau titip distro.
Atau ini hand to hand. Nah, hand to hand nih bisa kita ketemu COD-an langsung, kalau bahasa sekarang COD-an langsung sama yang mau beli, atau kita kirim istilahnya tuh mail order distribution kalau dulu tuh dibilang tuh. Jadi itu distro tapi pakai kirim-kirim paket pos. Kenapa kita suka jalur yang kayak gini? Karena kita bisa kenal langsung sama budak-budak yang emang beli rilisan kita nih. Terus kita bisa ngobrol, lu kenapa pula kau beli rilisan ini nih? Ah, ini suka nih bandnya nih, atau kita lagi nyari-nyari emang nih band-band Pontianak nih gitu. Itu kan seru tuh. Kita ngebuka relasi baru, kita bisa ngobrol sama orang baru gitu. Jadi nilainya tuh nggak berhenti sebatas transaksi jual beli gitu loh. PTK Distribution label produksi rilisan fisik musik. Dalam lini media pun dia lebih banyak menuliskan tentang musik. Akhirnya nggak jauh-jauh dari musik, merambah ke dunia ini gak, mengorganisir gigs, bikin gigs, bikin acara musik. Sebenarnya sebelum ada PTK Distribution, sebelum bermulanya PTK Distribution, memang kita sempat terlibat juga sama sebuah kolektif tukang bikin gigs di Pontianak waktu itu, mulai tahun 2008an gitulah. Nah, jadi sebenarnya ketika akhirnya PTK Distribution pun nyerempet ke ngebikin gigs ya gak gimana sih sebenarnya, karena memang itu harus dilakukan, itu layak dilakukan dan ya perlulah dilakukan. Pertama bikin gigs tuh tahun 2011 ya, tuh akhir-akhir tahun 2011, yang mana itu tahun mulai PTK Distribution ya. Kita sih nggak ngeklaim itu gigsnya PTK Distribution. Kita nggak pernah, maksudnya tidak, sangat jarang. Pokoknya kita tuh sangat jarang. Misalnya di flyer gigs nih, di poster gigs, PTK Distribution present, itu jarang sekali tuh. Bahkan hampir semua gigs yang kita bikin tuh tidak ada tuh present by siapanya tuh nggak ada. Karena kita pikir ini kita budak-budak yang bikin nih kolektif yang cair gitu. Nah, ini nyambung ke yang tadi kita bikin di tahun 2011 tuh. Waktu itu kita bikin gigs namanya, ini nama gigsnya nih, Monterado makan fast food pakai uang korup dalam suasana Sukarame. Nah, sebenarnya itu gabungan dari keempat nama band tadi itu, Monterado, fast food, korup, Sukarame. Ini 4 band yang pertama kita rilis di tahun 2011 tuh. Tapi hardcore galau, nggak ada pride di sini, nggak ada blood, nggak ada pride, nggak ada fight. Mulailah. Tahun itu tuh bisa dibilang kayak tahun pencerahan gitu ya, dalam berpraktek, dalam berkegiatan di kultur DIY hardcore punk nih ya. Kita ngelihat orang bikin rilisan, kita ngelihat orang bikin record label, kita ngelihat orang bikin zine, kita lakukan juga. Dan orang bisa ngebikin acara musik, bisa bikin gigs yang nggak banyak tetek bengeknya. Tidak mesti bentuk kepanitiaan 20 orang. Jadi bandnya yang main, band yang bikin nggak, bandnya yang nonton nggak masalah. Yang penting kita jadikan gigsnya. Itulah dia tadi tuh, dimulai dari 4 band ini. Terus akhirnya kita pun ngajak 2 band lain lagi selain 4 band ini. Itu ada Disculture nggak salah, sama Melpoman at Orgasm dari Sanggau. Nah, uniknya nih ya, budak-budak yang waktu itu sekali lagi ya, kita tidak pernah ngeklaim ini gigsnya kita, cuman kita ikut terlibat di situ. Budak-budak yang ada di kolektifan gigs Monterado makan fast food pakai uang korup dalam suasana Sukarame itu tuh, biasa kan gigs kolektifannya per band ya, satu band 150 atau berapa gitu. Waktu itu budak-budak sepakat kalau kita kolektifannya per orang, karena supaya sama rata. Soalnya band-bandnya tuh ada yang anggotanya 5, ada yang jumlah anggotanya cuma 3, ada yang jumlah anggotanya cuma 2 gitu. Ya udah, pukul rata masing-masing orang. Toh memang semua orang-orang itu yang aktif berpartisipasi dalam bikin gigs itu. Kita bikin di ini Taman Gitananda, sekarang udah ini tanpa panggung, langsung hadap-hadapan sama yang nonton.
Kita yang sekali lagi kita yang handle, kita yang rencanakan, kita yang angkat-angkat alat, kita yang main, kita juga yang nonton. Ya memang akhirnya ada juga budak-budak lain yang datang nonton. Itu pengalaman yang sangat menyenangkan, itu kayak momen life changing lah dalam bikin gigs. Lalu kita pun pernah bikin showcase PTK Distribution. Nah ini sebenarnya sorry ya, kayaknya itu tahun 2017 ya. Showcase PTK Distribution tuh sebenarnya kayak usaha kita untuk mengobati rasa bersalah kita ke band-band yang rilisannya tadi udah kita buat nih. Sebenarnya kan normalnya ya, hulu ke hilir dalam bikin rilisan tuh kan bikin lagunya, ngerekam lagunya, produksi rilisan fisiknya, lalu mempublikasikannya, mendistribusikannya, dan mempromosikannya. Nah, pasca produksi nih, publikasi, distribusi, dan promosi nih, sebenarnya di situ tuh layak lah, lazimnya dibikin launching album. Launching album itu bukan untuk gagah-gagahan, tapi ya pertama untuk rasa syukur, kedua juga untuk memperkenalkan materi dari albumnya. Nah, kita sepanjang mulai dari 2011 tuh belum pernah bikin launching album untuk masing-masing band. Jadi di tahun itu tuh kita bikin showcase PTK Distribution, kita ajak band-band yang pernah bikin rilisan di PTK Distribution, beberapa bahkan bandnya udah nggak aktif lagi waktu itu, tapi tak apa, kita jadikan waktu itu di Ayam Sugeban ya, di lantai 2-nya. Konsepnya masih sama sih, pokoknya budak-budak gak yang bikin, budak-budak gak yang rencanakan, budak-budak gak yang main. Walaupun itu namanya showcase PTK Distribution, tapi tidak, kita sih tidak ngeklaim itu gigsnya kita. Kenapa bikin gigs itu penting, walaupun sebenarnya bukan saat ini bukan jadi sesuatu yang paling utama yang gencar kita lakukan ya. Cuman memang bikin gigs tuh salah satu aspek yang bisa nunjukkan kalau skena atau komunitas musik tuh masih aktif gitu loh. Band-bandnya masih ada, band-bandnya masih berkarya, dan orang-orangnya masih sangat-sangat bergairah beraktivitas. Itu sih pentingnya bikin gigs, dan tidak perlu banyak-banyak tetek bengek sih sebenarnya. Yang penting bisa rapi ya, perencanaannya rapi, publikasinya rapi, terorganisir dengan baik, semua orang bisa bersenang-senang gitu. Dimulai tepat waktu, diakhiri tepat waktu, selesai acara tidak perlu ada yang sudah sangat kehabisan tenaga masih bisa duduk nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol lagi, kayak gitu ya sih. Small show great friends kalau kata Stray Answer. Terus mengenai PTK Archive itu sebenarnya tidak muncul begitu ya, karena kan aku dulu tuh memang suka ngumpulin poster atau flyer atau pamflet gigs tuh, jadi kadang yang ditempel-tempel di sekitaran venue, habis acaranya selesai aku cabutin, atau di mading sekolah atau di tembok distro tuh, bahkan kadang sebelum acaranya mulai udah aku cabut dah gitu. Terus awalnya poster-poster tuh aku tempelin di kamar aku, bukan di sini, di waktu masih di bawah. Nah, lalu berulang kali kejadian lah, ada yang hilang karena aku ndak tertib, ada yang menguning sendiri, ada yang hilang karena sempat dipinjam lalu posternya pun nggak balik gitu. Akhirnya aku pikir mesti diarsipkan nih, nggak bisa hanya aku simpan tapi ditempel doang gitu, hanya disimpan atau disimpan di mana-mana gitu. Diarsipkan tuh dalam artian dia mesti tersimpan secara ini ya, terstruktur lah gitu. Jadi misalnya poster acara ini tahun berapa, nama acaranya apa, nanti bisa dikelompokkan berdasarkan tahun gitu. Nah, terus aku juga sempat berkali-kali CPU tuh kena virus, install ulang kan, sama data-data lagu, data-data foto dan video acara pun hilang-hilang nggak akhirnya. Tahun 2012 atau 2013 gitu ya, tercetuslah ide PTK Archive. PTK Archive tuh ya masih dalam ruang lingkup kegiatan di PTK Distribution, tapi tujuannya tuh mengarsipkan data-data atau file-file dokumentasi dari scene ya underground Pontianak lah. Itu mulai itu waktu itu menghubungi, ada video yang didapat dari Tian, aku ingat itu video dokumentasi gigs Now or Nothing tahun 2003. Lalu juga menghubungi Bang Wiwit. Ini statusnya masih pinjaman nih, dipinjamin tuh arsip-arsip dia kayak ini
Zin Reinkarnasi tahun 99, Bang Wiwit sama Bang Uun bikin. Kalau yang di sini sih zin semua sih. Terus termasuk juga poster acara kayak inilah nih, kayak ini Borneo Day Out gitu. Ada banyak yang lain sih. Nah, poster-poster ini dan zin-zin ini tidak cuma diarsipkan secara fisik kayak yang ada di sini, tapi juga diarsipkan secara digital. Jadi aku scan terus diupload ke media, platformnya tuh archive.org. Di situ bikin account, disimpan di situ berdasarkan data. Tujuannya sih nantinya semuanya itu bisa diakses di satu website gitu. Jadi kayak sebuah mesin pencarian gitu, bisa akses data di sort by year, by jenis data, atau nama band atau nama event. Thank you.